Ada beberapa skill dasar lagi yang tentang digital ya, digital marketing. Kemudian ada lagi beberapa skill tentang bagaimana membangun platform digital gitu kan ya. Mahasiswa ini wajib, saya pikir tuh wajib untuk mempersiapkan beberapa alternatif lain, termasuk salah satunya adalah entrepreneurship. Nah, itu. Nah, untuk entrepreneurship ini bisa disiapkan dari awal kuliah, mungkin di semester 3 tuh sudah mulai tuh. Banyak peluang-peluang di luar sana kadang-kadang muncul di hadapan kita atau mungkin kita ditawarkan gitu kan. Kadang-kadang mereka langsung menolak. Iya. Di dalam penolakan tersebut, tapi mereka tidak melakukan apa-apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kaum Podcast IBC, Islamic berkarakter dan cerdas. Kembali lagi bertemu dengan saya Naula Fatihatul Ulia yang akan menemani sahabat Kaum Podcast di episode kali ini. Dalam episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber, seorang role model ya yang begitu hebat. Kalau sahabat Kaum Podcast penasaran, kita langsung aja ya sapa tanpa perlu basa-basi karena hari ini kita akan ditemani ngobrol-ngobrol oleh orang hebat nih. Ya, selamat datang Pak di Kaum Podcast. Terima kasih Mbak Naula ya. Nggih, Pak. Ya, Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih Pak, kita perkenalan dulu. siap. Ya, mungkin Bapak bisa perkenalkan diri langsung ke teman-teman supaya teman-teman tahu nih dengan siapa sih kita ngobrol hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan diri saya, nama saya Askar Daeng Kamis. Saya saat ini adalah penggiat daripada digital marketing, kemudian juga penggiat daripada entrepreneur. Saat ini saya mendalami sih, kayaknya saya lagi memfokuskan diri saya untuk membantu promosi-promosi dunia industri perhotelan di seluruh Indonesia dengan platform yang saya bangun, yaitu idhotelier.com. Demikian mungkin sekilas dari saya. Kemudian ada beberapa jenis kegiatan lagi lainnya yang dijalankan oleh beberapa tim saya. Terima kasih. Demikian mungkin perkenalan tentang diri saya. Orang mana, Pak? Saya aslinya Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi. Terus Iya. sekarang tinggal di mana, Pak? Saya di Sandik, Sandi, ke Lombok Barat. Lombok Barat ya. Saya udah lama di Lombok. Saya di Lombok sejak tahun 88. Hah? Udah lama banget dong. Iya. Kok bisa di Lombok, Pak? Gimana Saya ceritanya? saya lahir besar di Riau sih malah ya. Hmm, Kemudian saya setamat SMA tahun 88 menuju ke Lombok. oh tamat SMA langsung ke Lombok. Langsung ke Lombok. Ke Lombok ngapain, Pak, awalnya? Disuruh sekolah. Sekolahnya Bukan di mau sekolah tapi disuruh sekolah. Hmm. disuruh, disuruh terpaksa gitu. Iya. Gitu dah. Tapi alhamdulillah saya senang di Lombok. Tapi saya baru menetap lagi di Lombok sejak tahun 2017. Sejak beberapa tahun terakhir saya banyak melanglang ke beberapa daerah. Itu udah keliling-keliling. Ya, Tapi banyak. lumayan lama ya di Lombok, Pak. Sudah cukup lumayan lama, lebih daripada 30 tahun kayaknya ya. Ya Allah, cukup lumayan lama, itu lama banget, Ya, Pak. ya. Udah fasih dong bahasa Sasaknya nih, Pak. Saya bahasa Sasak sudah sangat fasih. Saya bisa beberapa dialek. Saya bisa dialek Selaparang. Kemudian juga dialek Pejanggi gitu ya. Saya Ngenu-ngeni gitu ya. ngenu-ngeni yang di Lombok Timur ya. Ya, saya tuh fasih, malah lebih fasih bahasa Lombok Timur saya. Kan tinggalnya di Sandik, Pak. Kok bisa lebih fasih bahasa Saya Lombok lama di Timur? Lombok Timur. Oh, pernah di Lombok Timur juga. Iya. Saya lama di Lombok Timur sehingga saya fasih berbahasa Lombok Timur, berdialek Kalijaga. Gitu. Berarti sering berpindah-pindah, Saya Pak. sering berpindah-pindah. Oke Pak, kita mau ngobrol-ngobrol bertanya tentang Bapak dulu nih sebelum kita ngobrol-ngobrol bahas-bahas yang lainnya gitu. Siap, siap. Saya penasaran nih, tadi udah dijelaskan profesinya apa gitu, kayaknya menarik nih buat dibahas. Awal karir Bapak itu dari mana sih?
Awal karir saya sempat saya kuliah di IKIP Mataram, kemudian sempat saya kuliah di Universitas Mataram, tidak pernah tamat-tamat. Loh, kok bisa, Pak? Ya gitu sudah ya. Jadi saya baru tamat kemarin di bulan Oktober di Politeknik Negeri Bali. Kuliah di Mataram, Kuliah tamatnya saya di Bali. tamat S1-nya setelah 38 tahun. Jadi setelah saya drop out dari Universitas Mataram, saya langsung cari kerjaan. Awalnya kerja apa, Pak? Saya kerja di hotel Sebagai apa? sebagai telepon operator. Jadi kerjaan saya, alhamdulillah saya waktu itu dikuliahkan saya ngambil jurusan bahasa Inggris. Sehingga saya alhamdulillah bisa berbahasa Inggris sehingga lebih gampang saya masuk dunia kerja di hotel. Jadi saya masuk kerja di hotel. Karir pertama saya adalah telepon operator di sebuah hotel di Batam namanya Batam View Beach Resort. Kemudian dari sana saya jatuh cinta lah ya dengan industri perhotelan. Seperti itu. Karir saya pada tahun 1997 saya pindah ke Lombok. 97, oh, saya baru lahir Ya. itu, Pak. 97 saya di Lombok, nah menetap. Kemudian tahun 2006 saya pindah ke Jakarta. Pindah lagi. Ya, saya suka pindah-pindah. Jadi, tapi dalam satu perusahaan besar. Saya kerja di satu perusahaan besar yang mendunia yaitu Accor Hospitality. Ya, jadi saya kerja yang di Kute Novotel Lombok. Ya. Sampai posisi terakhir di sana adalah Room Division Manager. Kemudian saya pindah ke Jakarta, diamanahkan untuk menduduki jabatan di sana sebagai call center manager Indonesia. Gitu, di kantor pusatnya Accor Hospitality. Demikian. Kemudian saya sempat cross exposure ya ke beberapa negara seperti Australia dan juga ke Prancis. Berarti udah sering bolak-balik Ya, jadi ke luar saya negeri ini. sering ke luar negeri dulu, zaman dulu. Ya, seperti itu. Jadi tahun 2011 saya mulai menduduki jabatan paling tertinggi di hotel, yaitu General Manager. Di hotel mana, Pak? Saya pertama kali menjadi General Manager itu di sebuah hotel perusahaan dunia juga, namanya Swiss Bell Hotel. Ya, kemudian di Golden Tulip, kemudian di terakhir saya di The Patra Bali, itu perusahaan hotel BUMN bintang 5 gitu. Kemudian 2017 saya memutuskan untuk pulang ke Lombok Balik dan memulai usaha saya sendiri. Saya jualan sambal. Wow. Ya, seperti itu. Sampai sekarang masih, Pak? Sampai sekarang masih di bandarsambal.com. Oh, enggak ini. Misal berarti buat usaha ya. Ya, saya lebih sekarang mencoba untuk menjalani beberapa usaha sendiri. Itu terus sambalnya dijual di mana? Dijual online. Udah online aja, Iya. enggak taruh misal kayak di minimarket Enggak. gitu. Berarti belinya lewat online aja. Iya, betul. Boleh kasih alamatnya nih Pak biar nanti kita bisa nyari gitu. Mungkin ada teman-teman nih pecinta sambal yang mau order bisa order gitu. Ya, kalau itu memang usaha saya pertama yang pertama sekali setelah saya keluar bekerja itu kalau mau pesan-pesan ya bisa di www.bandarsambal.com. Nah, ya nih buat teman-teman pecinta sambal bisa langsung order ya. Udah jelas tadi dikasih linknya. Baik Pak, setelah dengar-dengar nih pengalaman Bapak di dunia kerja itu luar biasa sekali ya. Tapi sebenarnya untuk yang sekarang ini sibuk apa? Sekarang saya sibuk membantu hotel-hotel di Indonesia khususnya, kemudian di Asia Tenggara juga, untuk mereka menggunakan platform yang saya bangun untuk promosi hotel, gitu, untuk promosi hotel. Terakhir kemarin saya dapat permintaan dari Thailand untuk memasukkan konten mereka dalam platform kita. Itu dari Berarti sampai go internasional. kita coba untuk membantu ya mereka untuk membantu mendapatkan exposure dari calon-calon pelanggannya hotel yang ada, gitu. Luar biasa sekali pengalaman kerjanya ya Pak ya.
Ya, gitu. Berkaitan dengan pekerjaan nih, pasti nih mahasiswa nih, apalagi yang udah semester-semester akhir udah pada bingung nih besok abis ini setelah kuliah nih mau kemana gitu. Nah, boleh nggak, pas kan setelah dengar cerita Bapak tadi bahwa Bapak bahkan sebelum selesai kuliah gitu, belum selesai S1-nya Pak udah langsung bisa kerja. Kan Ada yang ingin disampaikan nggak nih untuk mahasiswa apa saja sih yang perlu dipersiapkan agar nanti setelah mereka kuliah itu mereka sudah siap terjun ke dunia kerja gitu Pak? ya betul betul. Ada beberapa skill dasar yang memang harus mereka miliki. Apa saja itu Pak? Pertama adalah mereka harus mempunyai kalau untuk masuk dunia kerja sekarang tuh kayaknya bahasa Inggris ya. Iya, Ya, rata-rata nyari yang ya, bisa bahasa bahasa Inggris. Inggris. Jadi bahasa Inggris itu usahakan jangan kayak di generasi saya. Generasi saya ini kan agak susah bahasa Inggris kan ya. Ah, Walaupun masih banyak juga yang apa. Nah, saya harapkan di generasi yang sekarang itu bahasa Inggris adalah bahasa keduanya mereka. Bukan lagi foreign language, tapi adalah second language. Jadi mereka di generasi sekarang itu bahasa Inggris adalah sesuatu yang mesti tidak boleh ditanyakan lagi can you speak English, enggak. Orang sudah harus comfortable berbahasa Inggris. harus bisa bahasa Inggris. Iya. Oh iya, rata-rata di loker itu rata-rata nyantumin bisa berbahasa asing gitu. Iya. Pasti yang dicari itu bahasa Inggris. Iya. Terus, Kemudian ada beberapa skill dasar lagi yang tentang digital ya, digital marketing. Kemudian ada lagi beberapa skill tentang bagaimana membangun platform digital gitu kan ya. Kalau digital marketing itu kan banyak cabangnya gitu kan. Kalau kita breakdown kan ke bawah tuh bisa seperti termasuk desain grafis, ya gitu kan ya. Banyak yang lain seperti ahli pemasaran iklan, Google Ads, search engine marketing, search engine optimization, banyak cabang-cabang digital marketing yang bisa yang bisa didalamin sehingga itu menjadi suatu skill yang kita miliki. Untuk masuk ke dunia kerja sekarang itu pasti orang akan mencari beberapa skill di sana. Termasuk juga social media marketing. Gitu berarti kan? yang pertama itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris, Kedua, sosial medianya, social media marketing, marketingnya. ya. Membangun konten social media marketing ini jangan kita terlalu jumawa bahwa ini udah mainan saya ini. Gitu loh. Nggak segampang itu Tidak ya. segampang itu. Maksud saya eh, social media marketing itu bukan seperti orang masak ada bumbu kemudian dia masak masukin bumbu, enggak seperti itu. Mesti ada ramuan-ramuannya gitu. Mesti ada alat ukurnya. Jadi Takar. ya takaran-takaran gitu kan itu semua yang kita lakukan itu mesti dia terukur. Jadi bukan hanya posting-posting tapi nggak keukur gitu kan. Kita harus tahu nih pembaca kita dari mana gitu kan ya. Berarti kita harus ada Demografinya targetnya, siapa saja gitu. Bener gitu ya, Pak. Jadi saya pikir kalau untuk masuk dunia kerja ya seperti itu. Berarti harus siapkan skillnya Ya, ya. skillnya. Tetapi kan antara output orang yang tamat ya dengan ketersediaan pekerjaan kan tidak berbanding. Iya, dan kerjaan kecil sedangkan Ya, lulusannya banyak. lulusannya banyak gitu. Sehingga mahasiswa ini wajib, saya pikir tuh wajib untuk mempersiapkan beberapa alternatif lain, termasuk salah satunya adalah entrepreneurship. Nah, itu. Nah, untuk entrepreneurship ini bisa disiapkan dari awal kuliah mungkin. Di semester 3 tuh sudah mulai itu. Semester 1, semester 2 kan penyesuaian diri ya. Dari awal gitu nggak biasa, tapi kita mikirnya tuh kalau udah semester akhir habis ini mau kemana gitu. Berarti harus kita persiapkan dari awal masuk itu udah kita persiapkan, nanti setelah lulus kuliah kita mau ngapain gitu kan, mau kerja apa gitu. Ya, sehingga saya tuh menyarankan buat seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia
ya kan, seluruh Indonesia nih, bukan hanya di Lombok. Universitas Muhammadiyah aja, enggak, seluruh Indonesia, bahwa sangat krusial untuk menghadirkan unit kegiatan mahasiswa entrepreneurship gitu loh. Karena kita kan unit kegiatan mahasiswa kita kan dari dulu, dari zaman saya ada pramuka, ada Iya. PMR, ada teater kampus, ada pencipta Pencipta alam dan alam. segala macam gitu kan. Nah, unit kegiatan mahasiswa entrepreneurship saya tidak pernah mendengarnya gitu. Memang ada beberapa kali pelatihan entrepreneur, Iya. tapi kan orang tidak bisa menjadi entrepreneur dengan materi seminar 2 jam, Cuman 3 jam, itu pun nggak cuman bisa. sekali kapan Iya, lagi mungkin ya. nggak bisa itu. Mesti berarti dia reguler. ada yang harus dikhususkan gitu ya baru Iya. bisa fokus ke entrepreneurnya ya. Iya, modul entrepreneur itu aja sendiri bisa sampai di 50 modul. Itu modul tok. Belum lagi prakteknya, jungkir baliknya, membangun platformnya, segala macam gitu kan. Nah, sehingga unit kegiatan mahasiswa entrepreneurship ini dirasakan sangat, saya yakini sangat penting diadakan di Indonesia. Satu, untuk meningkatkan jumlah rasio para pengusaha muda di Indonesia ke depannya, ingin nanti berimpact kepada perkembangan ekonomi Indonesia seperti itu. Nah, untuk kalau kerjaan juga, kalau yang berorientasi kerja ya mempersiapkan diri untuk kerja dengan beberapa skill-skill yang tadi saya katakan. Seperti itu. Sebelum kita terjun ke dunia kerja, dari mana kita menentukan skill kita itu di mana? Biar kita tahu kan tadi pas kita ngobrol-ngobrol bahwa kita itu semuanya suka gitu kalau kita mau lihat dari hobi kita gitu. Ya, benar. Tapi kita fokusnya itu kemana gitu. Biar kita tahu diri kita itu skillnya itu yang benar-benar cocok untuk kita di dunia kerja itu yang mana, dari mana kita tahu gitu. Gitu. Ada beberapa teman saya yang memang geluti bidang ini, mereka adalah orang-orang psikologi gitu ya. Mereka ada tes khusus. Gitu ya. Ada tes Kalau khusus. yang apa tuh ada tes khusus gitu kan. Ada memang apa? Oh, ternyata dia di sini, ternyata dia di sini gitu kan ya. Kalau dalam bahasa jamak-jamak saja, biasa-biasa saja ya, memang di awal-awal mudanya kita tuh kayaknya kita bisa semua, main musik bisa, nyanyi Iya. bisa, main drama bisa, ini semuanya, dan semuanya menjadi hobinya kita gitu kan. Heeh. Eh, kita harus lihat dulu betul-betul kita bisa bertahan, passion kita yang asli itu di mana setelah beberapa tahun, dan kemudian setelah mencoba beberapa hal gitu. Berarti harus kita tes dulu. Iya, itu mungkin akan menjalani jalan yang panjang, tapi mungkin cara yang cepat adalah ketemu sama para ahli yang tadi tuh. Itu jalan pintasnya. Ya, kalau orang ahli itu kan udah punya alat ukurnya, ada kuesionernya, ada alat ukurnya, sehingga dia bisa menjelaskan kepribadiannya kita gitu kan. Gitu. Dari sana kita tahu skill kita. Sama kayak di KPI kan kita nggak hanya belajar tentang media, tentang jurnalis, tapi ada dakwahnya gitu. Nah berarti kita udah cari tahu dari awal ya, bahwa nanti habis ini kita mau dakwah atau ke Iya. medianya gitu. Ya, betul. Eh, saya pikir kita juga, saya nggak tahu kalau ada pelajaran psikologi apa enggak di kampus-kampus gitu. Tapi paling tidak kan kita tahu apakah kita melankolis gitu kan, pragmatik, apa segala macam jenis-jenis manusia itu ada gitu kan ya. Eh, ini yang perlu tahu kepribadian kita diri sendiri gitu, kesukaan kita, apakah kita senang ketemu sama orang banyak, apakah kita tidak terlalu comfortable kalau bertemu dengan orang banyak, karena apakah kita comfortable ketemu sama orang asing. Semua ini yang mengetahui adalah diri kita sebetulnya. So basically Anda tahu apa yang Anda ingin lakukan gitu kan, tapi ya nggak bisa juga yang menolak demikian banyak opportunity, gitu kan ya. Banyak peluang-peluang di luar sana kadang-kadang muncul di hadapan kita, atau mungkin kita ditawarkan gitu kan. Kadang-kadang
mereka langsung menolak. Ya. Di dalam penolakan tersebut, tapi mereka tidak melakukan apa-apa gitu. Nggak usaha dulu. Iya, maksudnya begini. Kalau saya menolak yang ini, berarti kan saya sedang melakukan sesuatu yang lain. Nah enggak, dia menolaknya ini tapi nggak melakukan yang tidak ada yang dilakukan gitu. Seperti itu. Jadi ya mereka memang harus mencoba. Kalau di umur-umur sekarang itu kan mereka harus melihat di umur-umur 20-an itu kan melihat mencari mentor itu sangat penting. Berarti yang harus dipersiapkan. Iya, mencari mentor sangat penting. Kemudian kalau untuk masuk ke dunia kerja itu mahasiswa dari sekarang tuh pertama udah harus bangun personal branding. Gitu ya. Bangun personal branding mereka sendiri dengan konten-konten yang mereka senangin, ya. Yang senang naik gunung, bangun konten tentang naik gunung gitu. Yang senang dakwah, bangun konten tentang dakwah. Yang suka teater, bangun konten tentang teater. Itu bangun personal branding dengan konten-konten Anda. Yang kedua adalah bangun networking. Network ini penting gitu. Apalagi zaman digital Iya, sekarang. bagaimana kita mau masuk ke dunia kerja, kita nggak punya network di dunia pekerjaan, di dunia korporasi gitu kan ya. Saran saya buat teman-teman mahasiswa adalah mungkin mulai aktif di sosial media namanya LinkedIn. Oh, LinkedIn. Ya. LinkedIn itu seperti apa, Pak? LinkedIn itu ya sosial media seperti Facebook, tapi khusus membicarakan hal-hal dunia-dunia profesional. Jadi tidak, kalau saya bilang seperti Facebook juga salah, tapi itu adalah sosial media. Jadi LinkedIn itu adalah sosial media untuk orang-orang profesional. Jadi saran saya untuk teman-teman mahasiswa dari sekarang sudah membangun jaringan dengan membangun jaringan dalam dunia profesional ini. Sehingga nanti pada saat tamat, ya kita punya kita punya jaringan sudah ada, gitu. Sehingga approaching mereka untuk mengetahui apakah ada lowongan lebih gampang kan ya? Seperti itu. Nah, terus Pak, kan kita baru lulus kuliah nih. Langkah awal yang kita lakukan kalau udah baru selesai itu apa kira-kira apakah kita langsung pergi lamar kerja gitu atau dari kita sendiri harus mempersiapkan lagi atau gimana, Pak? Untuk masuk itu seharusnya sudah dipersiapkan yang saya bilang tadi di semester 3 itu sudah dipersiapkan. Semester 1, semester 2 mungkin kita masih struggling dalam menyesuaikan diri kita dari senior high school dalam dunia kampus gitu kan ya. Kita penyesuaian lah gitu kan ya. Tapi 1 tahun saya pikir sudah cukup untuk menyesuaikan. Jadi mempersiapkan masa depan itu ya tidak dalam setelah tamat baru kita siap enggak. Memang di dunia sekarang itu semuanya lebih digampangkan gitu kan. Kalau saya mengatakan ini sebetulnya ini adalah nasihat buat diri saya sendiri di saat saya berumur 21 atau 22 tahun gitu ya, bahwa saya harus memiliki beberapa skill yang dibutuhkan saat ini. Gitu ya. Harus memiliki skill itu, skill komunikasi saya gitu kan. Kemudian beberapa skill yang memang lagi high demand di saat ini. Saat ini peluang kerja yang paling besar itu kira-kira apa, Pak? Sekarang itu peluang kerja yang paling besar adalah tidak bekerja. Maksudnya gimana? Ya, sekarang itu kan banyak anak-anak muda itu ya. Ya, yang kalau kita lihat kalau zaman sekarang mungkin tampilan mereka agak tidak maksudnya gondrong tapi mereka sangat produktif. Gitu. Mereka sarungan di kampung gitu kan, bikin konten-konten receh-receh yang gak jelas tuh. Tapi mereka making money. Berarti peluang kerja terbesar itu dari sosial media di dunia digital. Di dunia digital. Gitu ya. Itu banyak gitu kan. Dan jumlahnya juga, maksud saya jumlah penghasilan yang mereka dapatkan juga tidak main-main juga gitu kan ya. Memang mereka berjuang di awalnya pastinya gitu kan ya. Tapi once mereka menemukan mereka punya audience,
Nah itu mereka ngempok seperti itu. Mereka ya meledak lah gitu. Jadi sekarang itu pilihan sangat banyak. Pilihan sangat banyak. Tinggal kita teman-teman mempersiapkan dirinya. Jangan mempersiapkan diri setelah lulus. Makin bingung nanti. Setelah lulus kita biasanya diminta pulang ke kampung. Nah, kalau di kampung kita makin bingung. Mau ngapain? Gitu kan ya. Jadi lowongan kerja sedikit juga. kalau Anda punya skill-skill yang tadi diminta, Anda sudah bisa berkarya sewaktu Anda kuliah. Kalau Anda memasuki dunia entrepreneurship, Anda sudah bisa membangun startup Anda di semester 3. Ya, 3 tahun kemudian startup Anda sudah bisa monetize walaupun tidak banyak. Gitu loh. Ya kan? Tapi sudah bisa monetize gitu loh. Sudah bisa menghasilkan uang walaupun sedikit. Gitu kan? Tapi tentunya startup Anda adalah startup yang memang Anda cintai kerjaannya seperti itu kan. Mulai untuk belajar bekerja sama dengan tim. Ya. Mulai itu semuanya sehingga nanti di semester terakhir itu Anda nggak bingung mau kemana, tapi Anda sudah punya base, itu startup Anda yang Anda bangun dari semester 3 itu. Sehingga kalau ini dicapai gitu ya, dalam artian kalau unit kegiatan mahasiswa entrepreneurship itu ada, insya Allah mahasiswa bisa menjalankan usahanya dari semester 3. Iya, dari kuliah udah bisa. Dari kuliah sudah punya startup, sudah punya startup, tamat kuliah, startupnya itu sudah bisa menghasilkan walaupun hanya beberapa rupiah. Berarti dari masih kuliah juga kita udah bisa bekerja ya. Iya, betul. Apalagi zaman sekarang, zaman canggih, semua udah dipermudah ya, nggak perlu keliling jualan, tinggal pegang HP, duduk santai, udah ada yang beli gitu. Berarti itu harus kita asah dari awal. Dari awal. Termasuk juga kalau Anda ingin kerja juga harus diasah dari awal skill-skill itu kan, seperti itu. Nah kan nggak semua orang nih bisa masih ada sebagian dari kita yang masih gaptek gitu. Nggak semua orang bisa buat konten, Pak. Jadi nanti dia pasti akan nyari peluang kerja di luar gitu. Kayaknya misal kayak perusahaan atau di mana gitu. Nah, nanti di dunia kerja itu pasti banyak tantangannya, Pak. Perusahaan gimana cara kita untuk menghadapi tantangan-tantangan di dunia kerja gitu? Perusahaan pun sekarang minimal kan pengalaman dia kan. Iya. Dicari kan ya. Pengalaman minimal 1 tahun, minimal 2 tahun. Nah itu susahnya, gitu kan baru selesai kuliah nih, tapi yang dicari pengalaman minimal 1 tahun. Dari mana kita dapat pengalaman gitu? Makanya bangunlah portfolio Anda itu dari dalam kampus. Gitu. Networking Anda dibesarkan, karena dengan network yang besar, kita punya perspektif yang lebih besar, punya visi yang tidak seperti katak di bawah tempurung. Sekarang tempat tidak menjadi masalah, mau Anda di Sandik, mau Anda di Kalijaga, mau Anda di manapun gak jadi masalah. Anda terbuka, gitu loh. Beberapa teman saya di luar negeri ya bikin perusahaan level dunia ya di kampungnya. Kampung sendiri. Iya, seperti itu. Di kampungnya sendiri nggak jadi masalah gitu, karena memang dunia sekarang sudah terbuka gitu. Ya. Saya sendiri berusaha untuk membangun beberapa perusahaan internasional juga nanti ini tuh, dari kampung Sandik itu. Nah, kalau sekarang saya punya Indonesia Hotelier. Berarti kita nggak perlu pergi ke kota gitu untuk membangun ya? Sekarang lebih memungkinkan untuk membuat usaha itu berlevel skala itu. Pertama adalah jaringan harus besar. Karena jaringannya akan membantu mensupport kita gitu kan ya. Gitu. Kalau jaringan kita nggak besar ya nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu juga. Kalau jaringan kita besar, ya mereka akan support lah, paling tidak 1-2-nya akan support seperti itu. Kalau Mbak Naula lihat di Indonesia Hotelier, itu adalah idhotelier.com, itu kontributor saya itu dari Amerika, 2 orang. Keren. Nanti kan? Jadi saya dibantu sama mereka untuk membangun konten di Indonesia Hotelier.
Itu berarti pentingnya bisa bahasa Inggris ya, biar bisa Ya, itu pentingnya bisa orang berbahasa luar. Inggris, network yang besar itu mulai membangun Kembali network ke itu skill penting. yang dibutuhkan tadi di Iya. awal ya. Nah, berarti itu yang poin utama itu punya skill bahasa Inggris, kemudian networking tadi itu ya Pak. Networking. Itu paling penting ya teman-teman. Jadi dicatat itu yang paling penting. Iya. Apalagi kita yang belum bisa bahasa Inggris harus dipersiapkan. Ya, termasuk berdakwah juga ke depannya kan kita berdakwahnya juga berbahasa asing gitu ya. Kalau bisa berbahasa Iya. Arab ya berbahasa Arab. Kalau bisa berbahasa Inggris. Jadi Kita dari media sosial bukan orang Indonesia aja yang nonton Iya, ya. Biar orang luar biar bisa ditonton sama orang luar gitu. benar. Ya, Jadi dalam melakukan sesuatu itu ya kita tidak selalu harus benar di awal. Jadi jangan overthinking. Just do it. Sambil jalan sambil diperbaiki seperti Anda membangun podcast ini. Oh, deg-degan. Pertama banyak salah segala macam kan. Tapi seiring waktu berjalan kita sudah tahu polanya gitu kan. Sudah comfortable di kamera. Yang dulunya malu-malu di kamera, sekarang sudah comfortable di kamera, sudah biasa aja gitu kan ya. kebiasaan kita udah nyerah duluan Ya, gitu. itu dia. Belum mencoba udah nggak bisa deh gitu. Ya, jadi Itu emang susah dibangun ya, rasa ingin semangatnya itu kurang. ya. Jadi teman-teman jangan harap yang enak-enak gitu. Haraplah yang tidak enak memang. Biar mental kita ready bahwa memasuki dunia kerja itu tidak gampang. Karena kita harus kerja 8 jam, Iya. ya kan? Biasa kadang-kadang kita nggak mungkin tenggo ya. Kan sama atasan gak enak juga gitu ya. Gitu kan? Jam 5 udah pulang gitu kan. Padahal kerjaan masih banyak gitu. Kadang-kadang ya kita harus menunjukkan kita punya dedikasi kepada tempat di mana kita bekerja itu. Gitu loh. Nah, yang seperti ini memang apa ya? Kalau dulu saya kerja di hotel tuh wah, nggak ada yang 8 jam. Berapa lama? Saya kerja minimal itu extend sampai jam kerja 8 jam. Ada extend 3 jam, 4 jam. Semakin naik jabatan kita, semakin lama waktu kerja kita karena tanggung jawab semakin besar. Iya. Memang di teori ya 8 jam kerja. Nah, yang seperti ini teman-teman semuanya harus jadi bahwa di dunia kerja sendiri 8 jam kita bekerja dengan 1 jam istirahat. Jam istirahat 8 jam kerja Iya. full. Jadi lebih enaknya itu kita bangun kerjaan sendiri aja ya. Apalagi zaman digital sekarang enak bikin konten. Jadinya bisa nggak apa sih? Nggak Iya. harus dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Jadi kita bisa ngatur waktu sendiri ya. Ya, tergantung itu pilihan. Tapi di entrepreneur Anda kan harus belajar bisnis. Sehingga bekerja mungkin suatu pilihan yang tepat juga karena Anda harus belajar bisnis dan proses bisnis di perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. Ya kan? Kalau kita bangun sendiri, kita nggak tahu nih bagaimana bikin ini, mau bikin ini, bagaimana proses ke sini. Kan kita nanti setelah bangun bisnis kan akan berhubungan dengan bisnis entity yang lain. Gitu kan ya? Nah, di sini kan kita tahu oh saya harus untuk urusan ini saya harus berhubungan dengan orang departemen ini. Untuk ini saya harus nah seperti itu. Penting kita nggak bisa jalan sendiri. Ya, mesti harus ada dulu pengalaman kerja, lihat dulu prosesnya seperti itu. Tapi apakah bisa kita memulai tanpa harus bekerja? Ya bisa juga gitu loh. Kalau memang Anda pejuang tangguh gitu. Silahkan mulai gitu. Memang dunia ini sangat menarik sekarang ini gitu kan. Kalau untuk sebuah perjuangan gitu kan ya. Karena membangun startup itu juga tidak 6 bulan. Tidak untuk euforia gitu kan ya. Karena banyak event-event startup sekarang itu ya untuk gaya-gayaan saja. Gitu. Tidak menjalaninya sebagai bisnis gitu loh. Hanya untuk jadikan berita gitu kan, hanya untuk dijadikan konten podcast gitu kan. Wah, itu hanya untuk keren-kerenan, hanya untuk euforia enggak. Bagi saya yang tidak memiliki pekerjaan, startup itu adalah hidup mati saya. Jadi memang Penghasilan itu dari sana. saya harus serius di sana gitu. Seperti itu. Emang sesuatu itu harus diseriusin baru Iya, bisa harus ini ya baru diseriusin. bisa sukses gitu. Iya. Kalau cuman main-main ya hasilnya juga main-main. Suksesnya pun juga akan lama itu, Pak.
Jadi nggak dia 1 tahun 2 tahun nggak. Butuh waktu ya. Ya. Karena di dunia kerjaan sekarang tantangan itu kan banyak sekali. Di perusahaan-perusahaan terbesar di dunia pun seperti Meta, ya, seperti Amazon. Ini kan lagi memecatin banyak karyawan itu. Gitu kan? Mungkin Anda juga sudah dengar tentang ini kan, bahwa Meta mengapakan Twitter gitu kan ya, Amazon gitu kan. Jadi semakin tantangan itu semakin besar ke depannya. Gitu. Ya, makin banyak, makin tinggi pohon, makin besar angin Iya. yang Maka siapkan dari sekarang tuh, benar-benar harus disiapkan. Ini dunianya nggak gampang seperti di zaman saya keluar kampus dapat kerjaan gitu. sekarang sulit. Sekarang wah agak sedikit susah tantangannya gitu kan ya, kerjaannya sedikit, tamatannya banyak gitu. Iya. Gitu kan? Sekali orang sudah aja ribuan gitu. Itu baru dari Satu satu kampus. Belum dari kampus-kampus lain, berapa kampus di Indonesia saja itu udah berapa. Sedangkan peluang kerjanya itu sangat kecil. Nah, kecil. Nah, terakhir nih Pak, ada pesan yang ingin disampaikan nggak untuk mahasiswa dalam mempersiapkan dunia kerjanya nanti? Pertama, pesan saya tetap optimis. Itu ya, tetap optimis. Saya yakin kalau Anda sudah mempersiapkan diri Anda akan fine-fine saja. Kan kita menghadapi masa depan yang disebut dengan VUCA world ya. Yang nggak jelas, uncertainties gitu, complexities, ambiguity gitu, volatility seperti itu. Untuk menghadapi ketidakpastian masa depan ini, Anda pertama harus mempersiapkan diri Anda sehingga Anda bisa optimis. Kalau Anda tidak mempersiapkan diri Anda, kita nggak bisa optimis. Orang kita belum ready kok gitu kan. Kita nggak nyiapin apa-apa gitu kan. Jadi kita nggak ready gitu. Jadi mempersiapkan diri dengan skill-skill dasar yang demand-nya akan tinggi di depan ini, ya sehingga Anda ready gitu loh. Optimis dengan dengan masa depan itu. Seberapapun susahnya, mesti Anda tetap yakin. Itu mesti Anda tetap yakin. Apapun prediksi para ahli itu kan tidak mesti terjadi gitu kan. Iya, tidak Tentang belum inflasi lah, tentang inilah. Nggak usah dulu khawatir, nyantai aja. Gitu loh. Kalau Anda udah mempersiapkan semuanya, kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah, aman-aman saja itu. Anda akan melewati itu just fine gitu. Jangan lupa mempersiapkan diri, itu sih saya pikir. Itu yang paling penting itu adalah mempersiapkan diri ya. Iya. Biar nggak kaget nanti tiba-tiba lulus kuliah bingung mau ngapain nih. Tapi kebanyakan dari kita gitu, nggak mempersiapkan dari awal, jadinya pas udah lulus kuliah bingung nih mau ngapain gitu, mau kerja apa, sedangkan kita nggak persiapkan dari awal. Ya, terima kasih Pak untuk semua ilmu-ilmu yang sudah dibagi ke kita nih. Nah, teman-teman nih, terutama untuk mahasiswa wajib banget menyimak video-video kita, terutama video ini ya, untuk menyimak obrolan kita dari awal sampai akhir. Nah, di sana kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu tentang persiapan untuk dunia kerja nanti ya. Nah, ini bukan hanya untuk semester akhir, tapi semester awal ya Pak. Iya. Ya, sekali lagi terima kasih sudah datang ke Kaum Podcast Pak. Semoga di episode berikutnya bisa hadir lagi nih dengan tema-tema yang menarik lagi. Insya Allah. Terima kasih juga sudah mengundang saya ke Kaum Podcast. Iya Pak, kami yang sangat-sangat berterima kasih sudah bersedia menjadi narasumber di sini Pak. Terima kasih. Terima kasih juga untuk sahabat Kaum Podcast yang sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Kaum Podcast. Jangan lupa juga di-share ya ke teman-teman yang lain agar mendapatkan informasi-informasi menarik. Nah, saya Naula Fatihatul Ulia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.